Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 praktikan instrumentasi akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas besar yang telah kami rancang. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Next. Tujuan dari dilakukan tugas besar mata kuliah instrumentasi dan pengendalian sistem pertanian adalah yang pertama, merancang sistem yang dapat memonitor kelembapan tanah secara otomatis sehingga penggunaan air pada tanaman kacang hijau dapat optimal. Yang kedua, menentukan pengaruh variabel kelembapan udara, temperatur udara, dan kelembapan tanah terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya ada cara kerja yang pertama ada fungsi secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu ada set point. Set point ini merupakan, nilai target, seperti nilai kelembaban tanah yang ingin kita capai. Kemudian ada pengontrol. Pengontrol ini, terdiri dari, microcontroller WMOS-T1 mini. Kemudian ada aktuator yang terdiri dari, motor driver dan pompa. Kemudian di sistem ini terdiri dari media tanam dan tanaman kacang hijau. Nah, kemudian, nanti data yang diterima dari sistem ini, data yang diterima dari hasil pengukuran itu akan diterima sensor, kemudian akan, diteruskan ke pengontrol. Dan, nanti, di bagian transmisi data ini, eee, akan, eee Akan, dilakukan oleh komponen yang bernama breadboard yang disusun oleh kabel jumper dengan rangkaian yang telah disusun sedemikian rupa hingga terbentuk rangkaian. Kemudian nanti, akan terdapat suplai data dari arus listrik rumah tangga atau melalui kabel USB dari laptop dengan arus 5 volt. Nah, kemudian nanti, setelah microcontroller ini diberikan codingan melalui aplikasi Arduino IDE yang diupload melalui WeMOS, nanti WeMOS ini akan mengatur kelembaban sesuai dengan, eee, set point yang telah dicapai tadi. Seperti contohnya itu set point-nya itu adalah 80%. Maka nanti WeMOS ini akan memberikan perintah kepada motor driver untuk mengaktifkan pompa sehingga, dapat meningkatkan kelembaban tanah hingga set point-nya itu tercapai. Dan kemudian data yang telah diperoleh ini dapat divisualisasikan dengan Node-RED dan dikirimkan melalui protokol komunikasi MQTT dan, sehingga dapat dikontrol dan diakses dari manapun dan dimanapun selama sistem ini terhubung dengan internet. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada diagram. Jadi, di sebelah kanan ini adalah, media tanam kelompok kami, yaitu kacang hijau. Kemudian nanti data ini seperti yang telah dijelaskan tadi akan diterima oleh sensor. Setelah ditangkap di sensor akan diolah oleh microcontroller dan, akan data dari si mikrokontrol ini akan memberikan perintah sesuai dengan hasil, sensor tadi dan ketika, si kelembabannya kurang dari 80 maka si pompa ini akan mengaktifkan, sehingga, akan mengalirkan air hingga kelembabannya tercapai. Kemudian nanti setelah disalurkan dengan bantuan MQTT dengan tambahan internet berupa WiFi ini, maka si data ini akan tersimpan di database cloud, yaitu Cita ITB, dan dapat diakses di komputer masing-masing. Dan sehingga dapat kita akses file datanya. Next. Nah, kemudian nanti jadi alur kerjanya itu data-data kelembaban tanah yang diperoleh dari kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya akan Eee, diterima di Node-RED server, kemudian si Node-RED server ini akan memproses data dan menyimpannya di database cloud yaitu Cita ITB. Dan nanti si pengguna ini dapat mengakses datanya melalui komputer masing-masing dan, sebelum sistem ini dijalankan, terdapat input yang harus dimasukkan, yaitu di antaranya ada, pengukuran tinggi yang dilakukan setiap hari, beserta waktunya, lokasi pengamatan, dan lokasi pengamatan. Next.
Oke, selanjutnya terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam sistem penyiraman otomatis ini. Yang pertama itu ada breadboard, yaitu papan prototipe untuk merangkai komponen-komponen elektronik lainnya. Lalu ada Wemos D1 Mini sebagai microcontroller berbasis ESP8266 yang mendukung konektivitas Wi-Fi untuk mengontrol sistem. Selanjutnya terdapat sensor DHT11, yaitu sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitar tanaman. Selanjutnya terdapat motor driver, yaitu mode pengendali untuk mengatur nyala atau matinya pompa air. Lalu kemudian ada sensor YL69, yaitu sensor kelembaban tanah untuk mendeteksi kadar air dalam tanah. Selanjutnya, terdapat pompa air mini, yaitu komponen untuk memindahkan air atau menyiram tanah secara otomatis berdasarkan data kelembaban. Next. Selanjutnya, terdapat kabel jumper, yaitu kabel penghubung antar komponen elektronik untuk aliran listrik dan sinyal. Selanjutnya, ada kabel USB micro, yaitu kabel untuk pengisian daya dan pemrograman microcontroller. Selanjutnya, ada adaptor listrik DC 5 volt sebagai sumber daya 5 volt untuk menghidupkan sistem. Selanjutnya, terdapat jack listrik DC, yaitu konektor untuk menyambungkan adaptor listrik ke sistem. Lalu selanjutnya terdapat perangkat lunak Arduino IDE untuk menuliskan dan mengunggah kode ke microcontroller. Selanjutnya ada Node-RED, yaitu platform visual untuk mengatur alur data dan mengontrol perangkat. Terakhir ada CITB atau Database Cloud sebagai layanan penyimpanan berbasis cloud untuk mencatat dan memantau data sistem. Next. Dan selanjutnya terdapat flowchart kode. Jadi flowchart kode ini menjelaskan alur sistem penyiraman otomatis dengan tujuan menjaga kelembaban tanah agar pertumbuhan tanaman kacang hijau tetap optimal. Sistem ini dimulai dengan mengaktifkan perangkat keras seperti sensor dan pompa, serta perangkat lunak seperti Arduino dan Node-RED untuk menjalankan program. Setelah itu, perangkat dihubungkan ke Wi-Fi untuk mendukung komunikasi data. Selanjutnya, sensor kelembaban tanah kemudian akan membaca kondisi tanah. Jika kelembaban tanah di bawah ambang batas yang telah ditentukan, maka pompa air secara otomatis menyala untuk menyiram tanah. Sebaliknya, jika kelembaban tanah masih cukup, pompa akan tetap mati atau tidak aktif. Setiap tindakan yang dilakukan ini akan dicatat untuk keperluan monitoring. Setelah semua langkah selesai, sistem ini akan mengulangi proses yang sama setiap harinya selama 2 minggu. Baik, selanjutnya adalah kualitas konstruksi. Kualitas konstruksi merupakan cerminan dari seberapa baik rancangan sistem agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan desain sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Next. Berikut adalah kualitas konstruksi dari kelompok 6. Gambar pertama atau hardware system merupakan hardware yang telah dirancang, yang telah disusun dengan baik, dan setiap komponen sudah terhubung dengan sesuai pada tempatnya masing-masing. Lalu gambar kedua merupakan flowchart dari Node-RED. Flowchart Node-RED telah tersusun dengan rapi dan sesuai sehingga sistem dapat dijalankan. Lalu yang ketiga adalah konfigurasi sistem secara fisik. Perangkat telah terorganisasi dengan baik sehingga penempatan yang aman sehingga mendukung pertumbuhan kacang hijau dengan baik. Next. Berikut adalah flowchart dari Node-RED-nya. Gambar pertama atau gambar yang atas merupakan dashboard yang berisi flow untuk menjalankan sistem. Lalu gambar kedua atau gambar yang bawah merupakan dashboard yang berisi flow untuk menarik data. Baik, selanjutnya ada langkah pengerjaan. Yang pertama ini kita rangkai dulu komponennya di atas breadboard sesuai pada tabel berikut. Kemudian juga kita atur lingkungannya, di mana yang dekat dengan sumber matahari dan juga sumber daya listrik untuk sistem otomasinya. Nah, lalu kita masukkan sketch ke dalam Arduino yang mana harus diperhatikan pada bagian SSID, password, MQT sesuai dengan kode matkul dan juga NIM, dan juga kalibrasinya. Lalu di sini jika berhasil dijalankan kodenya, maka akan muncul output berupa kelembaban udara, suhu udara, dan juga kelembaban tanah pada kolom paling kanan. Selanjutnya kita ke Node-RED yang mana tinggal klik Windows plus R dan akan mendirect ke websitenya.
Nah, lalu kita tinggal, injek aja datanya sesuai flowchart yang sudah dijelaskan tadi, sehingga akan muncul dashboard sebagai berikut. Nah, pada dashboard ini, eee, terlihat bahwa kelembaban tanah, kelembaban udara, dan juga suhu udara dimonitor, dan kita juga dari dashboard bisa atur pompanya, yang mana jika auto, pompa akan nyala ketika kelembaban tanah di bawah 60-50%, dan jika manual kita bisa aktifkan pompa mau on atau off sesuai, kebutuhan yang, kita inginkan. Lalu pompa akan, nyala sebagai berikut, kemudian kita juga bisa tarik data dari flowchart yang tertera pada layar, yang mana bisa kita langsung direct ke Excel sehingga bisa tahu rata-rata dari temperatur udara, kelembaban udara, dan juga kelembaban tanah pada hari itu. Sekian. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pengukuran. Terdapat dua variabel, yaitu variabel ukur dan juga variabel kontrol, di mana untuk variabel ukur sendiri di sini itu terdiri dari tinggi tanaman, pengisian air, kelembaban tanah, kelembaban udara, dan juga temperatur udara. Sedangkan untuk variabel kontrol terdiri dari tanah, sensor YL69, dan juga DHT11 dan juga kacang hijau. Nah, untuk spesifikasi sensor di sini tuh kami menggunakan dua sensor. Yang pertama jenis sensor DHT11 dengan akurasi sensornya sendiri yaitu range pengukuran suhu 0 sampai 50 Celcius, kelembaban 20 sampai 90%, tegangan operasi 3,3 volt sampai 5 volt, penggunaan arus 0,3 mA pada saat pengukuran, dan juga 60 mikro pada saat standby. Dengan prinsip kerjanya sensor yaitu menggunakan sensor kapasitif dengan merubah besaran non-listrik menjadi besaran listrik. Sedangkan jenis sensor yang kedua yaitu sensor YL69 dengan akurasi sensornya sendiri yaitu arus 35 mA, tegangan input 3,3 volt, dan juga output 0 sampai 4,2 volt. Value ranger ADC sekitar 1024 bit. Dengan prinsip kerja sensornya yaitu membaca jumlah kadar air di dalam tanah. Next. Nah, untuk daftar error-nya sendiri yaitu terdapat masalah pada soil moisture sensor YL69 dengan ditandai data yang terbaca tidak akurat, di mana kesalahan tersebut dapat terjadi karena kesalahan pada saat kalibrasi sensor, sehingga perlu dilakukan kalibrasi ulang untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, di mana media tanam yang kami gunakan yaitu tanah yang disimpan pada baki yang berukuran sedang. Sedangkan lokasi penanaman yaitu di untuk intensitas kacang hijau ini membutuhkan cahaya yang cukup namun tidak langsung sehingga penyimpanannya di ruang tamu yang dekat dengan jendela. Untuk selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pengukuran. Yang pertama yaitu pembersihan sensor YL69 secara berkala, kalibrasi ulang sensor secara berkala, penambahan air yang sesuai, dan juga dilakukan perendaman kacang hijau yang dilakukan di dalam air untuk mempercepat perkecambahan biji kacang hijau. Oke, selanjutnya adalah pengolahan data. Boleh next. Oke, dari data mentah yang didapat tadi, yaitu berupa kelembaban udara, temperatur udara, dan kelembaban tanah serta tinggi tanaman, itu kita olah, kita jadiin grafik. Nah, yang dijadiin primary axis-nya itu adalah tinggi tanaman, dan yang dijadiin secondary axis-nya itu kelembaban udara, temperatur udara, dan kelembaban tanah. Setelah itu, dari data ini kita tentuin nih, dia tuh termasuk pemodelan pertumbuhan jenis apa, apakah termasuk regresi linear, regresi polinom, order 1, order 2, atau logistik. Boleh next. Oke, selanjutnya setelah dilakukan identifikasi tadi ya, ternyata dia tuh merupakan termasuk order 2. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari koefisien korelasinya. Di sini koefisien korelasinya itu sebesar 0,98 ya, mendekati 1. Nah, terus ini tuh didapat setelah kita melakukan solver dengan tools yang ada di Excel ya. Jadi kita masukkan inputnya yaitu kalau di sini berupa kelembaban udara dan outputnya berupa tinggi tanaman. Nah, setelah itu dilakukan solver sehingga didapat parameter prosesnya sebagai berikut dan kualitas regresinya sebagai berikut serta grafik dari sistem order 2-nya adalah sebagai berikut. Boleh next. Nah, hal yang sama juga kita lakukan ke temperatur udara ya. Kita lakukan kalibrasi, kita masukkan inputnya yaitu temperatur, outputnya tinggi tanaman, dan kita kalibrasi menggunakan solver. Boleh next. Nah, untuk kelembapan tanah juga demikian.
Mungkin di sini saya akan melakukan simulasi dengan Excel-nya langsung ya. Mohon izin untuk share screen. Nah, oke, di sini udah ada Excel untuk identifikasi sistem orde 2-nya. Nah, pertama itu kita masukin inputnya ya. Ini tadi yang input suhu itu. Nah, sekarang saya akan masukkan input mengenai kelembaban udara. Nah, bisa dilihat di sini dia tuh SSE-nya tuh berubah ya, dan R kuadratnya juga berubah. Dia jadi lebih kecil ya dibanding yang tadi, dan SSE-nya tuh lebih besar. Nah, di sini kita lakukan kalibrasi dengan menggunakan solver. Nah, solver ini bisa dilihat di bagian toolbar data ya, dan dia fitur tersembunyi hidden gem dari Excel sendiri. Dan kalau mau dilakukan aktivasi itu bisa ke bagian file, nanti bagian file terus bagian option, nanti ada untuk mengaktifkan solver. Nah, ini udah diaktifasi, tinggal kita gunakan aja. Nah, untuk set objektifnya ini sebelumnya udah digunakan ya. Nah, untuk set objektifnya kita tuh pilih yang SSE. Jadi yang ini tuh kita isi dengan kolom nilai SSE. Terus to-nya ini kita set min. Terus by changing variable cells-nya itu kita set keempat parameter proses yang ada di sini. Jadi nilai ininya kita set keempat-empatnya. Dan yang bagian subject to the constraints ini kita tinggal add aja. Ini sebenarnya udah di add ya. Jadi kalau kosongan kita tinggal add aja. Cell reference-nya tuh kita pilih yang faktor redaman. Terus ini pilih lebih dari sama dengan, dan ini 0. Terus kita tinggal pencet add aja. Nah, hal yang sama dilakukan ke bagian frekuensi natural. Jadi di bagian frekuensi natural itu kita pilih ini cell-nya. Terus ini lebih dari sama dengan, dan ini 0. Ini karena udah di add, jadi kita bisa langsung melakukan solve aja. Kita tinggal solve. Terus klik OK. Nah, di sini bisa terlihat ya nilai SSE-nya tuh udah turun, dan nilai R kuadratnya tuh udah meningkat. Artinya sistem ini tuh udah terkalibrasi ya. Udah menunjukkan data yang benar. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan ya. Yang pertama itu penggunaan sensor kelembaban tanah dalam sistem irigasi otomatis itu dapat bekerja dengan baik dan dapat membuat penggunaan air menjadi lebih efisien, karena air hanya dipompa ketika tanah itu benar-benar membutuhkan air. Nah, yang kedua adalah hasil koefisien korelasi menunjukkan ketiga variabel yang diukur, yaitu kelembaban udara, suhu udara, dan kelembaban tanah itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Hal ini dilihat dari koefisien korelasinya yang mendekati 1. Baik, selanjutnya terdapat saran selama proses pengerjaan tugas besar ini, yaitu selama proses pemonitoran didapatkan bahwa terdapat data kelembaban tanah yang tidak masuk akal. Maksud dari tidak masuk akal ini adalah ketika media tanamnya sudah terendam oleh banyak air, tetapi data menunjukkan kelembaban tanah di bawah 50%, sehingga solusinya adalah perlu melakukan kalibrasi ulang dengan cara meng-setup Arduino dari langkah pertama kali. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih atas perhatiannya.